Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Hal tersebut dipertegas oleh ayat yang saya bacakan pada pengantar tadi, bahwa puasa itu diwajibkan bagi kita semua, seperti halnya puasa itu telah diwajibkan oleh mereka atau umat yang ada sebelum umat Muhammad SAW. Kewajiban berpuasa ini adalah salah satu hal yang tentu bukan hanya berfungsi untuk pribadi kita, tapi diharapkan bahwa dengan berpuasa bisa memberikan efek sosial, terutama bagi mereka yang hidup dalam batas dan di bawah garis kemiskinan. Orang yang berpuasa harusnya memahami bagaimana sulitnya mereka yang tidak mendapatkan sandang, tidak mendapatkan pangan di dalam kehidupan mereka secara keseluruhan. Hadirin yang saya muliakan, di dalam bulan suci Ramadan begitu banyak ibadah yang harus kita lakukan. Tetapi satu hal yang paling utama adalah berpuasa. Dan ternyata Rasulullah SAW mempertegas bahwa orang yang melaksanakan puasa dengan benar, dengan baik, itu akan diberikan pengampunan terhadap dosa-dosa mereka. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Itu artinya apa? Bahwa sebagai seorang muslim, kalau kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu ibadah yang harus kita kerjakan adalah melaksanakan puasa. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mempertegas dua hal. Kalau kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah imanan. Betul-betul kita melaksanakannya berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah perintah Allah, dan ketika itu adalah perintah Allah, tidak boleh, tidak harus kita kerjakan. Yang kedua adalah wahtisaban. Betul-betul melaksanakan puasa itu karena ada ihtisab. Nah, inilah dua syarat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika kita memenuhi dua kriteria ini, dua syarat ini, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dosa-dosa yang telah kita kerjakan, kita lakukan sebelumnya. Ulama memang berbeda pendapat. Dosa apa sih yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dosa besar atau hanya sebatas dosa kecil? Ada yang mengatakan ya termasuk dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan puasa dengan iman dan ihtisab tadi. Imanan wa ihtisaban. Sekalipun ada juga ulama yang berpandangan bahwa hanya dosa-dosa kecil saja, karena dosa besar itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua pandangan ini tentu berdasarkan pada
pandangan mereka yang berbeda memahami ayat dan hadis ini. Tetapi yang saya ingin garis bawahi bahwa berpuasa itu adalah pertama satu kewajiban yang diwajibkan kepada kita semua, dan yang kedua adalah berpuasa itu bisa memberikan efek yang luar biasa ketika kita melaksanakannya. Dan yang terakhir ternyata hadirin, bahwa orang yang mereka tidak mampu melaksanakan puasa karena ada batasan kesehatannya. Mereka tidak mampu berpuasa karena sementara sakit, ataupun dalam perjalanan, ataupun mereka karena ada ketidakmampuan, sudah sangat tua. Maka Allah kemudian memberikan jalan keluar. Itulah sebenarnya Islam itu. Semua ada jalan keluarnya. Ayat sesudahnya, di ayat 184, Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar." Kata fa'iddatu min ayyamin ukhar itu adalah bentuk dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian sakit, kalian kemudian berada dalam perjalanan yang sangat memberatkan, maka boleh saja kita berpuasa di luar bulan suci Ramadan. Atau wa'alal ladzina yutiqunah, memang mereka tidak mampu karena sangat tua ataupun alasan yang lain, bahkan Allah memberikan satu jalan keluar, bentuknya yang biasa kita sebut sebagai fidyah. Dibayarkan saja fidyahnya, dan itu tentu tidak memberatkan bagi kita semua. Apa fidyahnya? Ta'amu miskin, memberikan makanan kepada orang yang miskin. Saya kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.